Hai guys, welcome back to Gampang Aja Online Course. Di video kali ini, gue bakalan bahas latihan soal mengenai materi cash and cash equivalent. Nah, jadi prefer buat kalian itu nonton dulu video sebelumnya mengenai materi pembahasan atau penjelasan cash and cash equivalent ya, biar kalian lebih paham pada saat mengerjai latihan soal yang akan gue bahas ini. Nah, jadi nanti klik aja link yang ada di samping kanan atas ini. Kalian bisa langsung klik dan nonton dulu, baru kalian, tonton video ini dan mengerjakan latihan soal yang akan gue bahas, oke? Sekilas gue bakalan, kasih kalian lihat jurnal-jurnal yang akan digunakan pada saat latihan soal nanti ya, mengenai assigning dan factoring piutang. Eee, to sum up ya, kalau assigning piutang itu berarti kita minjam uang dengan piutang itu sebagai jaminan kita. Nanti jurnalnya itu ada dari sisi perusahaan dan dari sisi penerima piutang, pada saat melakukan penyerahan piutang, penagihan piutang, dan pembayaran wesel. Dan juga ada penjualan piutang atau factoring ya. Nah, di sini nanti ada without recourse dan with recourse. Jadi nanti jurnalnya beda nih. Kalian bisa tonton dulu video sebelumnya biar lebih paham kenapa sih di debitnya itu akun ini, di kreditnya akun ini. Bedanya apa without recourse dan with recourse. Dan lalu ada juga pembahasan mengenai, oh due from factor itu apa sih, recourse liability itu apa sih. Itu kalian bisa tonton di video sebelumnya. Di video kali ini gue langsung akan bahas mengenai latihan soalnya ya. Jadi kita akan kerjain latihan soal ini dan diminta untuk membuat jurnal yang diperlukan ya, termasuk adjustment untuk mencatat transaksi Toy Story Company. Jadi kita start aja ya dari 10 Januari. 10 Januari itu di sini transaksinya adalah piutang Bus Corp itu bisa ditagih kembali sebesar 35 juta, di mana piutang ini tuh udah dihapus nih tahun lalu sebesar 50 juta dengan menggunakan allowance method. Nah, jadi jurnal yang akan kalian catat itu adalah pertama-tama kalian debitin dulu AR-nya, kalian munculin lagi, lalu kalian kreditin AFDA-nya sebesar 35 juta aja ya, jangan 50 juta. Kenapa? Karena kan yang bisa ditagih kembali tahun ini hanya 35 juta. Jadi kalian munculin aja sebesar 35 juta aja. Baru karena udah dapat ditagih, kalian hapus AR-nya nih, biar nol balik. Dengan mendebitkan cash atau kas ya, sebesar 35 juta, karena dia udah bisa ditagih balik. Nah, ini untuk transaksi tanggal 10 Januari. Next, kita ke transaksi tanggal 31 Januari, di mana perusahaan meminjamkan uang tunai sebesar 60 juta kepada Forky Company dan memperoleh wesel sebesar bunganya itu 6%, 3 tahun, dan pada saat itu tingkat suku bunga efektifnya itu 8%. Nah, ini berarti kalian pertama-tama catat dulu jurnal debit kreditnya. Karena perusahaan minjemin uang, berarti debitnya itu adalah notes receivable ya, pada cash. Karena dia pinjemin uang, makanya kreditnya cash. Nah, sebesar berapa? Bukan sebesar 60 juta guys, karena 60 juta ini adalah future value-nya, bukan present value. Yang kalian catat itu adalah sebesar present value-nya nih. Nah, dapat dari mana sih 56 juta sekian ini? Dapat dari kalian hitung ya pakai rumus PV, present value sama dengan future value kalian kali 1/1 ditambah R. R itu suku bunga efektif, pangkat N. N itu tahunnya. Berarti future value-nya kan 60 juta. Kalian kali sama 1/1 ditambah suku bunga efektifnya, yang 8% ya. Jangan yang 6%. 6% itu nanti perhitungan suku bunga untuk pendapatannya, interest revenue-nya. Suku bunga efektif pada saat ini itu pada saat itu tuh berarti 3 tahun yang akan datang. Mereka mengasumsikan suku bunga efektif pada saat 3 tahun yang akan datang itu 8%. Jadi kalian pakai yang 8% ya. Kalian pangkat N, N-nya itu tahunnya 3 tahun. Nah, nanti ini kalian hitung aja ya pakai kalkulator, dapatnya itu nanti segini. Oke, ini untuk transaksi tanggal 31 Januari. Kita lanjut ke transaksi tanggal 2 Februari ya. 2 Februari di sini Toy Story
Company, ini berarti kita ya, posisinya Toy Story Company. Kita minjam uang. Kalau tadi kan meminjamkan uang, sekarang kita minjam uang nih, 200 juta kepada Woody Finance dengan menggunakan piutang. Nah, jadi piutangnya itu jaminan. Berarti ini assigning ya, soal assigning. Sebesar piutangnya itu yang dijaminkan 250 juta ya. Nah, perusahaan menerbitkan wesel bayar dengan tingkat bunga 12%. Woody Finance mengenakan biaya keuangan sebesar 2% dari nilai wesel. Nah, jurnal yang dicatat adalah debitnya cash karena kita minjem duit berarti kita dapat cash. Lalu finance charge dan kreditnya itu not payable karena kita menerbitkan wesel bayar ya. Nah, sebesar 250 juta ya weselnya ya. Nih, jangan 250 juta, bukan yang 200 juta. Karena 250 juta itu adalah jaminan piutangnya, bukan uang yang kita pinjam. Uang yang kita pinjam 200 juta, lalu katanya tuh tadi finance charge atau biaya keuangannya itu 2%, berarti 2% kali 200 juta itu 4 juta. Nah, cash-nya ini berarti sisanya 200 juta, kalian kurang sama 4 juta. Oke, ini untuk transaksi tanggal 2 Februari atau soal assigning, penyerahan piutang. Lanjut ya, kita ke transaksi tanggal 21 Februari. Piutang perusahaan sebesar 150 juta difaktorkan kepada Woody Finance tanpa jaminan difaktorkan. Berarti ini adalah soal penjualan piutang atau factoring. Tanpa jaminan atau without guarantee dan menderita kerugian sebesar 3% dari nilai piutang yang difaktorkan dan sebesar 10% dari nilai piutang yang difaktorkan ditahan untuk menjaga terjadinya retur. Oke, kita catat jurnalnya debit cash karena di sini kita dapat uang ya. Lalu debitnya lagi due from factor, loss on sales of receivable, dan AR. Kita di sini hapus AR-nya karena metode yang digunakan adalah without guarantee. Without guarantee di sini berarti perusahaan tidak perlu lagi membayar kepada pihak ketiga kalau misalkan customer-nya itu nggak bisa bayar utang mereka. Makanya langsung dihapus saja AR-nya di kredit. Sebesar 150 juta ya, dari soal ini 150 juta. Lalu apalagi nih yang bisa dihitung? Loss on sale-nya 3% dari soal ya, menderita kerugian sebesar 3% dari nilai piutang, berarti 3% kali 150 juta, 4.500.000. Lalu due from factor-nya 10% dari soal ya, 10% dari nilai piutang, 10% kali 150 juta, 15 juta. Due from factor, udah tahu ya, due from factor itu adalah uang yang ditahan untuk menjaga terjadinya retur. Jadi nanti ini bakalan dikreditkan lagi ya di akhir periode kalau misalkan sudah tidak digunakan lagi. Nah, cash-nya itu berarti sisanya ya 150 juta dikurang 4,5 juta dikurang 15 juta dapat 130,5 juta. Nah, ini untuk transaksi tanggal 21 Februari atau soal factoring atau penjualan piutang. Next, kita ke transaksi tanggal 1 Maret. Diterima pelunasan piutang yang digadaikan sebesar 80 juta. Nah, ini soalnya simple ya. Diterima pelunasan piutang, berarti tinggal kita dapat cash, debitnya, berarti AR-nya adalah di kredit, karena piutangnya udah lunas, sebesar 80 juta. Next, ke 29 Maret. Dari piutang yang difaktorkan kepada Woody Finance, terjadi retur penjualan sebesar 2% dari total piutang. Nah, kalau kalian lihat Woody Finance itu tadi transaksi tanggal 21 Februari pada saat melakukan penjualan piutang atau factoring ya. Nah, terjadi nih retur penjualan sebesar 2%. Kalau kalian ingat, tadi kan ada 10% dari nilai piutangnya itu ditahan ya untuk menjaga terjadinya retur. Nah, di sini terjadi retur. Berarti jurnalnya gimana nih? Debitnya adalah sales return and allowance karena terjadi retur penjualan. Kreditnya adalah due from factor. Terpakai sebesar 2% dari nilai piutang. Berarti 3 juta. Next, ke transaksi tanggal 1 April. Diterima seluruh sisa uang yang ditahan oleh Woody Finance karena pelanggan telah melunasi utangnya. Nah, due from factor, tadi kan kalian lihat nih, ada di 21 Februari dan ada di 29 Maret. Di 21 Februari kan tadi 10% dari 150 juta.
berarti kan ada 15 juta kan yang ditahan uangnya, lalu kepake di 29 Maret 2%. Tadi berarti 3 juta ya, 2% dari 150 juta. Nah, masih ada sisa kan 12 juta. Nah, ini dibalikin. Dibalikin berarti dapat cash, kreditnya adalah due from factor, dihapus due from factor-nya karena saldo normalnya itu debit, berarti pada saat dihapus dikreditin sebesar sisanya 12 juta. Nah, udah selesai nih jurnal-jurnal yang diperlukan untuk transaksi Toy Story Company. Tapi jangan lupa ada jurnal penyesuaian ya yang diminta. Jurnal penyesuaiannya itu ada apa? Ada yang Wesel ini tadi ya, di 31 Januari kan tadi perusahaan ada minjemin uang nih ke Forky. Berarti mereka tuh ada dapat pendapatan bunga 6% kan. Nah, kita hitung aja. Berarti kita akui DP-nya itu interest receivable, lalu notes receivable pada interest revenue. Interest revenue-nya itu sebesar berapa? Sebesar BCV-nya. BCV itu tadi yang awal-awal kita hitung ya, itu 56 juta sekian, kalian kali 8% atau suku bunga efektifnya, kalian kali 11/12 bulan. Kenapa 11/12? Karena ini belum full 1 tahun. Karena kan dia minjeminnya itu di 31 Januari, berarti kalian hitung dari Februari sampai Desember, itu cuma 11 bulan. Karena jurnal penyesuaian dicatat pada saat akhir tahun ya, 31 Desember. Nah, kalian hitung nih, dapat 4.173.206. Nah, lalu apalagi nih yang bisa dihitung? Interest receivable-nya. Berarti 6 juta kalian kali sama 6% ya bunganya. Yang tadi udah disebutkan di soal 6%, kalian kali 11/12 bulan dapat 3.300.000. Nah, untuk notes receivable-nya itu sisanya aja. Oke, nah udah selesai nih, kita udah mengerjakan soal-soal mengenai assigning, factoring dari receivable dan juga bagaimana cara menghitung PV, kemudian ada ya semua soal yang berkaitan dengan piutang nih guys. Nah, intinya jangan lupa kalau misalkan di akhir periode itu pasti ada jurnal penyesuaian yang perlu dikerjakan. Nah, tergantung sih kalau misalkan untuk case ini ada jurnal penyesuaian yang perlu dibuat, yaitu atas interest ya, bunga Wesel. Di mana pada saat kita menerbitkan Wesel atau notes receivable, kita pasti dapat bunga dari sisi perusahaan. Nah, maka kita harus mencatat jurnal penyesuaiannya. Thank you so much for watching this video. Semoga kalian ngerti ya sama penjelasan yang udah dibawain. Dan jangan lupa subscribe channel Gampang Aja karena bakalan banyak materi-materi yang bisa kalian pelajarin.